Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin ngebahas tentang kasus yang ada di pertemuan 7 kali ini, di mana kasusnya ada Tuan A, usia 48 tahun dengan tinggi 168 cm, 160 cm, berat badan 80 km dengan riwayat DM sejak 5 tahun. Kemudian si pasien datang ke dokter dengan keluhan badan lemah, pegel-pegel, kaki sering kesemutan, dan terdapat gegret di kaki. Data kliniknya menunjukkan TD-nya 140/90 mmHg dengan suhu badannya 38 Celcius. Hasil dari pemeriksaan laboratorium, GDP-nya 220 mg per dl, GD-nya 2 jam, PP 490 mg per dl, TGA-nya 278 mg per dl, HbA1c-nya 11%, HDL-nya 35 mg per dl, LDL-nya 210 mg per dl, dan kolesterolnya dan total kolesterolnya 285 mg. Kemudian di sini pada kasus juga diberitahu ada riwayat pengobatan sebelumnya, di mana pasien telah menggunakan obat gibenclamin, metformin, simvastatin, dan pasien didiagnosa memiliki DM tipe 2, neuropati, dan ulkus di kaki. Obat yang diberikan pada pasien guna saat ini captopril, lipitrol, Lipitor, furosemid tablet, metformin 500 mg, nevorapid flexpan, lantus flexpan. Nah, jadi pada kasus ini si pasien itu kadar kolesterolnya sangat tinggi, yaitu 285 mg per dl, di mana sebenarnya normalnya kolesterol untuk dewasa itu 200 mg per dl. Jadi jika sudah melewati dari 200 mg per dl, maka dinyatakan kolesterolnya tinggi. Nah, kenapa sih penyebab dari pasien si Tuan A ini kolesterolnya tinggi? Mungkin karena si pasien punya riwayat DM yang sudah punya riwayat DM sejak 5 tahun yang lalu, di mana DM sama kolesterol itu berkaitan karena pada penderita DM itu akan tingginya metabolisme karbohidrat dapat memperbanyak sintesis asam lemak pada hati. Kelebihan asam lemak yang tersedia di dalam hati juga dapat meningkatkan perubahan lemak yang akan menjadi kolesterol. Jadi seperti itu kenapa mungkin si pasien A ini memiliki kolesterol yang sangat tinggi, itu mungkin karena ada riwayat diabetes mellitusnya. Nah, untuk penjelasan obat-obatnya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan? Obat yang pertama ini ada captopril 12,5 mg sehari 2 kali 1 tablet. Obat ini diberikan karena tekanan darah pasien 140/90 mmHg. Nah, dengan diberikan obat golongan S inhibitor dikarenakan pasien memiliki riwayat komorbid diabetes mellitus. Jadi obat ini digunakan untuk meminimalkan efek hipotensi. Selanjutnya, yang kedua ada obat Lipitor dengan yang diberikan sehari 1 kali 1 tablet. Obat ini dipakai untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein dan trigliserida atau lemak dalam darah. Obat ini biasanya dikonsumsi sekali sehari dengan atau tanpa makanan.
Minumlah obat pada waktu yang sama setiap hari dan jangan hancurkan obat sebelum meminumnya. Udah kan? Gue boleh nambahin nggak? Boleh Kak, silakan. Dengan diberikannya Lipitor dikarenakan pasien mempunyai resiko tinggi diabetes mellitus dan didapatkan kolesterol total 250 mg per dl. Furosemid ini adalah obat golongan diuretik yang bermanfaat untuk membantu membuang air dan garam yang berlebihan dari dalam tubuh. Untuk cara pemakaiannya itu cukup 1 kali sehari setelah makan. Untuk dosisnya 40 sampai 80 mg per hari. Untuk selanjutnya lalu ada metformin tablet dengan dosis 500 mg diberikan 3 kali sehari 1 tablet. Metformin ini diberikan untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi yang diberikan kepada pasien diabetes tipe 2. Metformin bekerja dengan cara membantu mengembalikan respon tubuh terhadap insulin. Selanjutnya pasien A juga diberikan obat Novorapid Flagpen, di mana ini tuh insulin 2 kali sehari 16 unit. Kenapa diberikan Novorapid Flagpen? Karena cara kerja dari insulin itu sangat cepat. Jadi diberikan 2 kali sehari, yaitu baiknya digunakan sebelum tidur dan sebelum makan, agar kadar gula darah si pasiennya ini tetap stabil. Selanjutnya, dengan diberikannya Lantus Flagpen dengan cara pakainya itu 1 kali sehari 5 unit, dikarenakan jenis Lantus ini jenis insulin ini termasuk ke dalam jenis insulin yang bekerja secara cepat atau jangka panjang. Lantus ini bekerja sekitar 24 jam dan diberikannya biasanya sebelum tidur pada waktu yang sama untuk mengontrol gula darah basal. Baik, sudah dijelaskan semua terkait obat yang diberikan oleh pasien Tuan A. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal yang ada pada pertemuan 7 kali ini. Nah, soal pertama itu ada, apakah obat yang diterima pasien tersebut sudah rasional? Menurut saya, kombinasi obat dalam resep tersebut sudah sesuai dengan klinis dan indikasi pasien. Terkait klinis pasien dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 plus gangren sehingga langsung diberikan insulin dan tidak dibutuhkan obat oral seperti metformin yang tertera dalam penulisan resep tersebut. Berarti dengan penggunaan insulin aja itu sebenarnya udah cukup ya, Kak? Iya, udah cukup. Nah, terus ada nomor 2 nih, bagaimana rencana atau plan pengobatan pada pasien di atas ini? Karena pasien penderita diabetes tersebut terdapat ulkus peptis, maka planning yang dilakukan yaitu dengan membersihkan luka diabetes menggunakan NaCl lalu ditutup dengan kasa agar luka tersebut tidak terjadi infeksi. Jadi di sini kan si pasiennya ada riwayat ulkus di kaki. Nah, untuk strategi terapi untuk ulkus ini tuh ada yang non farmakologis sama yang farmakologis. Nah, untuk yang non farmakologis tuh biasanya pengelolaan DM dapat dilakukan dengan cara perencanaan atau si pasien ini mungkin pola makannya diperbaiki gitu. Terus penanganan ulkusa secara non farmakologi dapat dilakukan dengan cara debridement, yaitu menggunakan pisau gunting atau riset untuk mengeluarkan sebanyak mungkin
nekrotik. Selain mengeluarkan jaringan, juga membuka jalur nanah agar drainase menjadi baik. Kemudian mengurangi tekanan pada kaki mutlak dilakukan, yaitu dengan istirahat di tempat tidur. Jadi si pasien ini jangan banyak bergerak. Terus kemudian yang untuk farmakologisnya itu ada penanganan ulkusa secara farmakologis dapat dilakukan dengan cara seperti yang tadi Kak Rosi udah jelaskan di awal, yaitu penutupan luka digunakan untuk menyembuhkan luka dan menciptakan lingkungan yang lembab dan hangat untuk memperbaiki dan menyembuhkan jaringan. Nah, selanjutnya ke soal nomor 3, jelaskan penggunaan insulin dengan alat peraga. Penyuntikan insulin, pastikan expirednya sesuai dan masih berlaku sebelum melakukan penyuntikan insulin. Gunakan jarum khusus atau jarum insulin untuk menyuntikkan insulin bagi penderita diabetes. Jika dilakukan di rumah, maka lakukan di sekitar area perut. Jika di rumah sakit, bisa dilakukan di lengan, paha maupun bokong, tetapi untuk pasien diabetes mandiri, maka dianjurkan dilakukan di area bagian perut. Caranya bagi area perut menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama dilakukan pada minggu pertama, bagian kedua dilakukan pada minggu kedua, bagian ketiga dilakukan pada minggu ketiga, dan bagian keempat dilakukan pada minggu keempat dengan catatan lokasi penyuntikan yang pertama dan berikutnya harus berjarak 1 jari dan harus berjarak 3 hari dari pusat. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu, siapkan pen insulin, jarum, dan alkohol swab. Buka tutup pen insulin, buka segel jarum, gunakan jarum insulin sebisa mungkin hanya 1 kali pakai. Hubungkan ujung pen insulin dengan jarum dan kencangkan. Kemudian buka tutup jarum. Sebelum menyuntikkan dengan dosis yang diperintahkan dokter, lakukan priming terlebih dahulu atau membuang 1 atau 2 unit insulin untuk memastikan bahwa jarum yang digunakan sudah benar. Kemudian putar 1 atau 2 pada ujung insulin, buka tutup jarum kecil, putar dosis insulin sesuai dengan anjuran dokter, siapkan alkohol swab, buka dan oleskan pada area yang ingin disuntik dengan gerakan melingkar, biarkan mengering dengan sendirinya. Siapkan jarum insulin yang sudah di-setel dengan dosis yang dianjurkan, posisi jempol di Kingston, dan 4 jari lain di badan insulin. Suntikan insulin tegak lurus di bidang yang akan disuntik sampai semua jarum masuk. Apabila sudah ditekan Kingston-nya hingga berbunyi, klik dan hitung 1 sampai 10, lepas jarum dari perut dan lepaskan jempol. Bekas suntikan tidak perlu dibersihkan dengan alkohol swab. Jarum yang sudah dipakai dimasukkan kembali, tutup besar dan buka. Lalu buang ke tempat khusus limbah dan tidak boleh dibuang sembarangan. Tutup kembali insulin dan simpan pada ruangan tertutup terhindar dari sinar matahari. Deos. Oke, baik. Jadi udah terjawab semua ketiga soal tersebut. Baik, sekian tentang diskusi dari kelompok 5 terkait kasus si Tuan A ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.